Uncle Sam. Karena Uncle Sam. Samnya adalah Sultan Abdul Mufakir. Banten itu. Tuh. Dengerin. Uncle Sam ya. Jadi negeri Paman Sam itu adalah negeri Paman Yang dimerdekakan oleh kita di sini Banten itu. Amerika dimerdekakan Banten. Dimerdekakan dengan tanah itu Banten dijadikan dasar ke sana. Hai, di video ini kita akan mengulas tentang Dunning-Kruger Effect. Suatu bias kognitif yang membuat orang bodoh kerap kali menganggap dirinya paling pintar. Orang-orang tidak kompeten merasa dirinya kompeten. Kami akan mencoba untuk menjelaskan gimana sih peristiwa ini sangat kerap kita temui dalam masyarakat, masalah yang dapat dihasilkan, dan cara kita menghindarinya. Mari kita mulai. Berdasarkan penelitian di dunia psikologi, kita nyatanya tidak terlalu mahir dalam mengukur seberapa kompeten dan baiknya kita dalam suatu bidang atau banyak bidang. Sebaliknya, kita malah lebih sering melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Peristiwa ini disebut sebagai Dunning-Kruger Effect. Di tahun 1995, seorang perampok bernama MacArthur Wheeler ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh. Wheeler pun terkejut dengan penangkapan itu. Dalam pengakuannya, ia mempertanyakan mengapa polisi bisa mengenali wajahnya dan tertangkap di kamera CCTV. Ia memang tidak mengenakan topeng atau penutup wajah, tetapi ia telah melumuri wajahnya dengan perasan air lemon, di mana cairan itu menurutnya memiliki kandungan yang bisa membuat wajah tidak terlihat dalam kamera. Karena sebagaimana yang dia tahu, perasan lemon memang dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di sebuah kertas. Tertarik dengan kasus tersebut, ahli psikologi sosial bernama David Dunning dan Justin Kruger melakukan riset pada kasus perasan lemon itu untuk menemukan apa yang sebetulnya terjadi. Mereka akhirnya membuat kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kerap mengukur dirinya secara berlebihan, atau dalam bahasa lain, orang bodoh ternyata memang kerap kali merasa dirinya pintar. Lihat grafik berikut. Garis vertikal adalah tingkat kepercayaan diri, sementara garis horizontal menunjukkan ilmu dan pengalaman yang sesungguhnya. Bayangkan, seseorang menghabiskan 1-2 jam mempelajari digital marketing melalui video atau artikel yang ia lihat di internet. Ia akan merasa begitu percaya diri karena sebelumnya ia tidak mengetahui hal tersebut. Sayangnya, ia memutuskan untuk berhenti di sana karena merasa telah mengetahui banyak hal. Maka, ia telah mengalami Dunning-Kruger Effect. Ia lalu membuat status di sosial media mengenai apa yang baru saja dipelajarinya. Dan boom! Ia lalu menyebut dirinya sebagai seorang ahli. Padahal, jika proses belajar diteruskan, menurut grafik kepercayaan diri, seseorang akan menurun seiring waktu dan seiring apa yang dipelajarinya. Sebab, semakin banyak hal yang dipelajari, maka semakin orang itu merasa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Bagi seseorang yang terjebak dalam Dunning-Kruger Effect, ilmu bagaikan sebuah kotak yang ia pikir layak dikuasai sepenuhnya. Padahal, kotak itu hanyalah bagian kecil dari pengetahuan yang perlu dipelajari. Tak heran, orang yang pintar seringkali merasa dirinya masih kurang pintar, sehingga selalu terus ingin belajar, sebab semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu jika kita tidak banyak tahu. Bagaikan padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dalam keseharian kita, Dunning-Kruger Effect dapat ditemukan di mana-mana. Pertanyaannya, seberapa sering kita bekerja dengan orang yang tidak sehebat apa yang mereka katakan? Sebaliknya, kita sendiri mungkin juga sering melakukannya di dalam aspek tertentu. Itu adalah hal yang normal, karena kepercayaan diri merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Tapi masalahnya, sebagai sebuah bias kognitif dan integratif, Dunning-Kruger Effect dapat menciptakan hal-hal yang merugikan, secara tidak sadar menjangkiti masyarakat dan kehidupan kita. Contohnya, menjadi guru gadungan, penipu, intelektual karbitan, influencer norak, yang sayangnya kerap mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Dunning-Kruger Effect menjadi sangat berbahaya dan bukan tak mungkin merupakan salah satu masalah utama yang berkontribusi pada kekacauan. Lalu, bagaimana cara untuk mengenali dan menghindari Dunning-Kruger Effect dalam kehidupan kita? Untuk orang-orang yang bekerja dengan kita atau yang akan kita pilih, selalu cek riwayatnya dan jangan cepat terpengaruh dengan kepercayaan dirinya.
Hampir semua keahlian tidak diciptakan dalam 1 bulan, apalagi 1 malam. Kita perlu melihat secara objektif tentang apa yang telah ia lakukan, bukan pada apa yang ia ciptakan. Secara umum, ciri-ciri dari orang yang mengalami Dunning-Kruger effect diantaranya adalah sangat berlebihan menilai tingkat keahliannya, tidak mampu untuk mengenali keahlian dari orang lain, tidak mampu untuk mengenali faktor buruk dari ketidakcakapannya, serta tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangannya. Gimana sih agar kita tidak terjebak dalam Dunning-Kruger effect? Tentu saja, dengan terus belajar dan mencari pengalaman. Jangan bosan, jangan terlalu cepat mengganti subjek sepanjang waktu, jangan terlalu sering mengganti profesi, kemudian mintalah feedback atau kritik dan saran dari orang lain. Mungkin akan berat bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain, tapi itu adalah hal yang sangat penting dan dapat membuka pikiran kita dalam menilai kemampuan diri sendiri. Dan ini yang paling penting pada berbagai bidang dan hal yang kita tidak tahu. Akuilah bahwa kita memang tidak tahu dengan berkata, "Saya tidak tahu." Karena semakin ahli seseorang, maka semakin dia tahu mengenai batasan tentang apa yang ia ketahui dan apa yang tidak ia ketahui. Kalimat "saya tidak tahu" mungkin terdengar bodoh, tapi kalimat itulah yang sesungguhnya jarang keluar dari mulut orang bodoh.